kalau kita pakai online. Ya namanya buatan manusia Pak Bagio. Iya. Betul, Pak. Pak Martino ngajak mahasiswa join ya Pak? Apa enggak? Ada beberapa ikut Pak Bagio. Ada ya. Nanti saya langsung ini aja deh, saya masukkan mahasiswa. Saya sebenarnya lagi ngasih kuliah tadi ya, sempat sebentar, cuman nanti saya masukkan untuk ikut lah, biar rame gitu. Sebentar Pak Bagio. Oke. Mas Rama mungkin bisa di close dulu Pak Martino. Iya Pak Bagio. Mas Rama mungkin bisa bantu ini share screen dulu. Cek ini. Boleh Pak. Oke, makasih. Mbak Ima udah gabung belum ya, Mbak Ima? Oke, udah sip. Aman Pak ya? Ya. Aman ya. Ya Pak. Oke, Mbak Ima sudah ke. Bentar Pak. Makanya saya backupnya itu banyak Pak Bagio. Saya buat kalau pas waktu ini ada Google Meet, ada apa ya? Iya, ini harusnya ada live juga ya untuk video streaming ya. Kita belum siapkan juga. Siap. Terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum Mbak Ima, udah bisa join Mbak. Waalaikumsalam Kak. Iya Pak. Udah. Baik. Ya kita bisa mulai ya. Mbak Ima, Pak Martino, Mas Rama, para narasumber sudah siap ya? Bismillah. Oke, jam 9.49 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala kita hari ini, kesempatan pada pagi hari ini bisa bertemu, bisa berkumpul dalam virtual yang kita selenggarakan secara berkala 2 mingguan dalam webinar series MVIA. Saat ini adalah MVIA Talks yang ke-6. Jadi kita berseri dan sengaja untuk memunculkan beberapa topik dan isu strategis yang memang saat ini sedang banyak dihadapi oleh baik dari pelaku industri maupun para pengambil kebijakan, sekaligus dari para akademisi untuk mengupdate ya beberapa informasi terkini yang terkait dengan praktek keuangan mikro, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan atau oleh LKM di bawah Otoritas Jasa Keuangan maupun operasi simpan pinjam di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kesempatan MVIA Talks yang ke-6 ini topik kita adalah digitalisasi keuangan mikro, sebuah keniscayaan. Ini suatu hal yang saya kira sangat updating ya, karena kita saat ini baik dari pengambil kebijakan maupun praktisi ada yang sedikit gamang apakah
digitalisasi ini suatu keniscayaan yang akan tidak bisa kita hindari. Sementara satu sisi para praktisi juga yang ada yang masih kebingungan untuk memastikan peta jalan roadmap-nya ke depan ini, apakah ini bagian yang mesti harus diikuti ataukah biarkan saja kita tetap berada di tempat sementara digitalisasi terus mengalir dan kita menjadi penonton ya, di antara perubahan yang ada ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Hari ini kita sudah berkesempatan untuk bertemu nanti dengan para narasumber yang sudah expert ya di dalam bidangnya masing-masing. Hari ini hadir ada Pak Martino Wibowo SE, MSI, PhD. Beliau baru saja menyelesaikan postdoktoralnya di Lida University Thailand, Bangkok, dan kebetulan juga mengambil konsentrasi tentang digital economy. Dan beliau concern ke bidang ini karena menurut pendapat beliau hal ini sesuatu yang ke depan memiliki prospek yang bagus dan memang sangat dibutuhkan, gitu ya. Sisi yang lain, beliau mungkin sedikit saya perkenalkan juga alumni dari Fakultas Ekonomi UGM, S1-nya, S2-nya dari IPB, dan pengalaman di industri, pernah bekerja di Astra dan beberapa lembaga konsultan. Nanti beliau kalau ada kesempatan bisa memperkenalkan diri, tapi sambil berjalan saja karena waktunya kita kayaknya untuk mengenal lebih banyak tentang beliau, kita bisa sambil berjalan. Beliau nanti akan membahas mengenai dari sisi big picture, jadi secara global digitalisasi yang sedang sekarang ini berjalan, ya sedang running, is going running ini, apakah juga akan menjadi bagian ya penting yang nggak bisa dipisahkan dari perkembangan microfinance itu sendiri. Sementara nanti Mas Rama Purba, beliau adalah alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan melanjutkan ke master di Netherlands di School of Economics Erasmus, dan juga pernah menjadi mitra saya dan sampai saat ini juga masih bersahabat di Bank Dunia. Kebetulan research di microfinance dan koperasi cukup intens sehingga beliau sangat memahami tentang microfinance dan data updating. Kemudian juga ada Mbak Ima, beliau kebetulan menggantikan Pak Daniel S. Nur karena saat ini dalam waktu yang bersamaan Pak Daniel berada di Labuan Bajo di Sulawesi Selatan, sedang menunaikan tugas negara, nggak bisa ditinggalkan, jadi Mbak Ima yang nanti akan menggantikan dan menyampaikan pemaparan yang sudah disiapkan. Nah, beliau lebih spesifik lagi kalau Mbak Ima nanti akan berbicara dari perspektif koperasi. Ya, jadi microfinance itu dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian nanti kita akan lebih spesifik ya oleh Mas Rama dan akan lebih mengerucut lagi nanti pada praktek di koperasi simpan pinjam kita di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah pengantar biar tidak ada bias, mungkin ada istilah digitalisasi ya. Di riset Bank Dunia itu kita menemukan sebetulnya hampir 90% lebih koperasi kita sudah menggunakan komputer, tapi bukan berarti digital. Jadi ada beberapa tahapan. Komputerisasi itu adalah mengalihkan praktek manual ya ke dalam alat bantu komputer, misalnya menggunakan Excel, itu sudah kita sebut sebagai komputerisasi, ya sudah menggunakan komputer alat bantu untuk mengoperasikan suatu kegiatan operasional tertentu. Lebih advance lagi sebetulnya menjadi sebuah aplikasi core, ya core aplikasi atau core system. Nah di dalam banking misalnya ada kita mengenal core banking system yang menjadi alat bantu bagi operasional perbankan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas bisnisnya. Di koperasi juga ada, ya koperasi juga punya core juga, core cooperative system.
Nah, itu sudah lebih advance lagi, jadi tidak menggunakan Excel ya, sudah menggunakan aplikasi yang membantu kegiatan operasional dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Nah, bisa lagi ditingkatkan lagi dalam bentuk networking ya, berjejaring. Jadi bisa menghubungkan antar satu user dengan user yang lain, antar satu kantor dengan kantor yang lain. Itu bisa dengan sistem online. Itu sudah advance lagi, ya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian di atas itulah yang kemudian kita sebut dengan digitalisasi. Apa bedanya dengan komputerisasi tadi istilah itu? Bedanya kalau digitalisasi itu sudah menggunakan core operationalnya itu sudah dibantu oleh mesin, dari mulai collecting data, dari mulai processingnya menggunakan machine learning, ya dengan berbagai basis data yang ada dalam cloud, kemudian bisa berkolaborasi dengan sistem aplikasi yang lain secara real time, secara online, sampai kepada penyajian data itu dilakukan secara online ya, secara digital. Makanya kemudian disebut dengan digitalisasi. Itu tahapan saat ini yang kita akan sedang bahas. Jadi seperti mungkin praktek di dalam misalnya digital financing atau digital credit misalnya. Nah, itu processingnya sudah menggunakan digitalisasi dari mulai collecting calon customer sampai melakukan scoring ya, kemudian mengambil sebuah keputusan, decision making. Itu basisnya juga teknologi, bukan orang lagi, orang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sampai ke penyajian informasi. Orang tersebut layak atau tidak dan menginformasikan, itu semua digital yang melakukan. Itu yang disebut dengan perfect digitalization. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mungkin kita biar tidak bias. Jadi ke depan, digitalisasi itu pasti menjadi sebuah keniscayaan, bukan isu lagi. Nah, sekarang bagaimana proses digitalisasi itu dijalankan? Nah, ini yang akan dibahas oleh Pak Martino, yang akan mengantarkan kita secara global, secara universal, secara sistematis gitu. Apapun institusinya, ya, ketika dia akan menerapkan digitalisasi, maka prosesnya akan mengikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Martino. Ya, kemudian juga ekosistem yang menjadi bagian penting dari sebuah kolaborasi teknologi, itu juga nanti akan disampaikan oleh Pak Martino untuk mengantarkan kita pada pemahaman digitalisasi. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Untuk yang pertama ini kami persilakan, time for yours, Mr. Martino, please. Terima kasih Pak Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita lihat roadmap, ini saya ambil dari OJK ya, dan SDGs. Ambil bersama, itu ada stabil, resiko rendah, kemudian trustable, dan mempunyai keamanan daripada aplikasinya. Ya, tentunya kalau di aplikasi SSL itu socket layernya harus bagus, terus kemudian pelayanan terhadap customer atau nasabah, dalam hal ini pengguna ya, itu microfinance, itu juga mereka tidak dirugikan. Misalnya melalui banking, financial institution, aplikasi itu tidak merugikan bagi mereka dan tidak beresiko tinggi untuk keamanan, tidak mudah fraud dan sebagainya. Itu yang paling utama. Terus yang kedua adalah kontribusi atau impact bagi sosial masyarakat, social economics ya. Jadi bagaimana SME itu atau UKM itu dapat diberdayakan dengan adanya digitalisasi ini. Lalu kemudian inklusi ini sudah jelas dan
saya rasa normatif. Saat ini MFI microfinance merchant atau microfinance industri itu memerlukan bagaimana dia bisa terkonek dengan financial institution, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sustainability, artinya keberlangsungan. Jadi tidak hanya sekali, dua kali, terus kemudian selesai sampai di situ saja, tetapi berlangsung, meningkat, attainable, dan kemudian berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip continuous improvement. Nah, perkembangan ini bisa dua cara. Yang pertama adalah gradual evolution, yang kedua adalah Copernican evolution. Mungkin saya agak teoritis ini menjelaskan ini ya. Jadi kalau gradual evolution tidak serta-merta microfinance institution ataupun micro merchant atau pengguna layanan daripada financial teknologi ini adopt atau adaptif dengan teknologi, makanya harus diberikan secara gradual, harus diberikan literasi. Tetapi ada juga kita bisa berikan langsung Copernican revolution, artinya langsung leapfrogging, namanya leapfrogging itu. Jadi diberikan hal yang baru terus kemudian belajar, jadi dibalik, diberikan hal baru terus kemudian mereka langsung belajar, langsung bisa berkembang. Atau gradual, diberikan hal baru sedikit demi sedikit aplikasinya, terus kemudian mereka akan memahaminya. Jadi tidak semuanya. Misalnya contoh omnichanneling saat ini memang sedang berkembang, tapi tidak semua orang mengenal omnichanneling ya. Contohnya adalah ketika orang, ini contoh selling misalnya di marketplace misalnya. Orang yang selling di marketplace, micro merchant atau pelaku micro itu, ketika di marketplace itu tidak serta-merta memahami omnichanneling, tidak serta-merta seperti itu. Mungkin hanya sebatas pertama fintech yang sifatnya adalah pinjaman misalnya, lalu kemudian payment misalnya, dari situ tidak serta-merta langsung omnichanneling yang begitu besar, begitu rumit, agak sedikit rumit karena melibatkan blockchain misalnya, atau pencatatan keuangan secara bersamaan. Nah, ini menjadi concern juga. Jadi untuk menjaga sustainability itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, revolusinya itu secara gradual atau secara Copernican tadi. Ya. Oke, kalau kita lihat data digital finance innovation itu sekarang ini sekitar proporsinya adalah 16%. Terus kemudian enablernya seperti misalnya agregator, terus kemudian pendukung-pendukungnya itu sekitar 5%. Insurtech, insuransi 2%, wealth management 4%, crowdfunding 3%. Padahal equity crowdfunding itu kan kedengarannya itu banyak gitu ya yang pakai gitu, tapi ternyata hanya 3%. Provisioningnya atau pemberian daripada pinjaman untuk keuangan ini 5%, pembayaran 18%. Jadi yang paling banyak di sini adalah ini saya ambil datanya dari OJK pada bulan April ya, ini bulan April 2020. P2P, peer-to-peer lending, paling banyak adalah peer-to-peer lending, 43%. Jadi masih ada banyak kesempatan di sini untuk bagaimana mengembangkan digital finance. Kita bisa bayangkan luas banget, masih banyak banget. Terus kemudian 161 P2P lending di register di OJK dan 25% 25 unit antaranya dilisensi di OJK. Nah, ini data April 2020. Mungkin sekarang sudah lebih daripada itu. Ya. Yang lain mungkin sekedar paparan singkat, 87,72 triliun rupiah yang didistribusikan
16,9 adalah P2P atau peer-to-peer lending, ya, untuk pinjaman yang bertipe seperti itu. 580, 1014 P2P dan sebagainya. Ya, 90 digital finance yang didata. Lalu model bisnisnya, kalau kita lihat di regulatory sandbox-nya, ya, itu banyak, dari agregator, financial marketplace, financial planner, blockchain base. Nah, blockchain base ini masih apa ya? Masih berkutat pada kripto. Jadi belum sampai menyentuh pada MFI, belum menyentuh pada microfinance institution. Dan pengguna dari micro merchant atau pelaku usaha mikro itu juga masih sedikit, karena blockchain itu kan sifatnya adalah apa, open financial notation, ya, jadi open. Jadi ada blockchain itu nanti ada berapa berapa porsi dana yang kemudian bisa di mining. Nah, ini belum bisa diimplementasikan, karena ini nanti masuknya ke omnichannel. Ini di dunia, saya bicara mungkin tidak scope di Indonesia. Credit scoring ini sudah dilaksanakan pasti, insurtech, registration teknologi. Nah, ini ada sedikit kendala, yaitu pada pendataan, karena MF ini kan microfinance ini kan apa ya, susah gitu diidentifikasi, kadang sifat dari sifat daripada bisnisnya itu hit and run, ya, kadang in and out, mudah sekali masuk, mudah sekali keluar, ya, karena informalnya itu. Lalu kemudian social network dan robot advisor ini kita pakai hanya sebagai sebenarnya komponen saja, sebagai plugins di digitalisasi. Gold depository, emas, cadangan emas, ada juga yang memberikan pelayanan seperti itu. Agen finansial, property, claim, ya, claim service handling, know your customer, non COO, funding, ya, ini kalau funding banyak sekali. Project financing, ini juga umum. Lalu know your customer sebagai advisor. Lalu insurance broker, ya, termasuknya di dalamnya KYC ini adalah termasuknya adalah value aggregator. Oke, masuk ke frameworknya. Yang pertama adalah regulatory framework, ini harus dikuatkan soundness-nya atau bagaimana peraturan itu bisa mengembangkan daripada digitalisasi ini. Customer protection, proteksi untuk customer, lalu inovasi. Nah, nanti saya akan memaparkan tentang inovasi-inovasi baru yang sekarang ini ada, ya. Lalu kemudian responsible finance, artinya lebih bertanggung jawabnya microfinance institution terhadap distribusi daripada financingnya. Jadi harus bertanggung jawab dan ada governance di dalamnya, ya, transparan, lalu kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, seperti itu. Lalu kemudian proteksi kepada customernya pasti adalah microfinance user, dan kemudian saya pernah ikut
project di Singapura dan di Thailand. Mereka menggunakan namanya HIEL sistem. Jadi HIEL sistem itu memberikan literasi kepada orang yang berumur kira-kira 50 tahun ke atas, di mana orang-orang tersebut terhadap hal baru itu kebanyakan menolak. Tapi jika mereka diberikan literasi, terus kemudian disesuaikan aplikasinya, misalnya aplikasinya ditambahkan tentang kesehatan misalnya, mereka lebih tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Tetapi hal ini juga diperlukan sumber daya untuk mengedukasi secara langsung, karena tidak bisa kalau lewat online itu agak sulit. Jadi harus direct training seperti itu. Nah, biasanya direct trainingnya nanti diberikan fasilitas misalnya seperti checking kesehatan, ya, cek kesehatan seperti itu, check up kesehatan. Lalu kemudian mereka juga diberikan misalnya aplikasi yang membantu mereka, orang-orang tua tersebut, untuk paham tentang teknologi. Ya, misalnya Zoom. Kalau lihat sesuatu yang kecil-kecil itu mereka agak sulit, dikasih aplikasi zooming misalnya, contoh seperti itu. Nah, kalau kita, halo Pak, iya Pak Pak Martino, Pak, mohon maaf, ini info dari Bu Tini, karena Google Meet sekarang sudah terbatasi 60 menit. Iya. Nanti kita sudah siapkan di Zoom untuk semuanya juga para peserta, karena ini materinya sangat menarik ya, hal yang terkait teknologi ini. Sayang kalau nanti terputus. Kebetulan upgrade untuk Zoom webinar kita sudah di-approve, jadi bisa kita manfaatkan lagi. Nanti selesai Pak Martino, kita beralih ke Zoom meeting kembali. Zoom-nya, linknya sama dengan yang sebelumnya. Ini ya. Betul Bapak. Ya, jadi nggak ada perubahan linknya. Jadi nanti kita selesaikan dulu Pak untuk materinya Pak Martino. Nanti untuk narasumber kedua dan ketiga kita sudah kembali ke Zoom. Ya, saya persilakan Pak Martino. Oke Pak Bagio. Ini kira-kira berapa waktunya Pak Bagio? Boleh 15 menit lagi Pak. Oke, 15 menit lagi ya. Ya. Oke, mohon maaf terputus. Oke, jadi seperti itu. Financial literacy dan financial access-nya nanti kita akan bisa lakukan berdasarkan spesifikasi daripada user kita. Nah, tapi yang paling penting tetap adalah regulatory sandbox ini yang paling penting ya. Terus kemudian customer protection ini sangat penting banget, karena jangan sampai kita sudah bikin aplikasi sulit-sulit ya, sudah memakan biaya yang banyak, terus banyak traffic, terus kemudian aplikasi itu down gara-gara atau diprotes lah istilahnya, orang-orang tidak puas dengan aplikasi tersebut, terus kemudian nggak jadi dilaksanakan seperti itu. Jadi di take down lah istilahnya aplikasi kita itu dari Play Store seperti itu. Oke, machine structures-nya ya. Ini machine structures-nya yaitu NLP. NLP itu bukan Neural Language Programming, tapi Normal Language Programming. Artinya Normal Language Programming itu kepada manusia, digunakan manusia itu ya seperti layaknya kita menggunakan teknologi yang tidak menyulitkan bagi orang tersebut gitu, tidak cumbersome, tidak rumit gitu ya. Jadi Normal Language Programming. Kayak misalnya contohnya chatbot. Kalau orang pakai chatbot atau robot, itu kadang kalau dijawab pakai robot itu etikanya tidak ada. Ya, karena robot itu kan dibuat dari artificial intelligence untuk menjawab ketika orang manusianya atau orang yang menjalankan itu tidak ada di tempat. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sering itu kalau belanja di marketplace atau belanja di toko online, yang jawab itu chatbot misalnya. Nah itu kan nggak enak, harus ditata juga itu. Jadi machine learning-nya harus lebih bagus lagi, misalnya pakai WhatsApp atau script-nya diganti seperti itu. Nah terus kemudian data analytics,
ini bagaimana kita menganalisis data. Ini big data, data science ada di sini, ada di situ juga back end structure teknologi. Ya, ini saya nggak bahas lebih lanjut karena data analytics itu ya bagaimana kita mengumpulkan data daripada user kita. Itu sangat apa istilahnya epistemologis, artinya kita belajar ilmu pengetahuan tentang data analytics itu ya memakan waktu juga. Jadi saya nggak bahas ini terlalu lanjut, tapi saya ingin membahasnya bahwa data ini penting banget untuk MFI karena perubahan data itu cepat sekali untuk microfinance itu. Jadi karena sifatnya yang informal, data lokasi, ID dan sebagainya, maka harus diantisipasi untuk data ini per location misalnya. Ini contoh. Lalu API, Application Programming Interface, interoperability, artinya API ini adalah sebenarnya struktur di dalam programming yang akan menjadi interface atau penyatu dalam mesin yang berbeda, kemudian data yang berbeda. Ini mendukung data analytics tadi. Kenapa ini penting juga bagi microfinance? Saya ulangi sekali lagi bahwa microfinance sifatnya adalah informal, sering berpindah-pindah, sering berubah datanya. Maka kita harus antisipasi juga. Begitu juga dengan gadget yang dipakai. Gadget yang dipakai itu juga sering berubah. Awalnya mungkin dia pakai iOS, terus kemudian pindah ke Android. Android pindah lagi. Nah, seperti itu biasa. Ya karena sifatnya yang suka berubah seperti itu. Nah, terus kemudian sistem structure query language, SQL, database ini penting banget untuk mendukung keduanya tadi. Jadi struktur query language-nya itu harus ditata yang rapi dan sederhana. Ini saya bicara technical. Terus kemudian struktur query language teknologinya ini mendukung yang tadi itu SQL yang pertama, yang tanpa maupun dengan menggunakan SQL. Intinya adalah ketika menggunakan struktur query language-nya, untuk untuk microfinance itu diusahakan lebih sederhana daripada kita menggunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain untuk SDK-nya. Kemudian yang berikutnya adalah cyber security. Ini penting banget untuk mencegah fraud. Karena fraud ini saat ini memang banyak sekali kasus-kasusnya terjadi. Mulai dari fraud yang dilakukan oleh microfinance institution maupun fraud yang dilakukan oleh pelaku atau user daripada microfinance. Tapi jarang sekali user microfinance itu melakukan fraud. Tapi yang paling banyak melakukan fraud itu justru di microfinance institution. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya langsung cepat saja smart contracts ya. Ini sistem, ini tentang sistem. Jadi saya nggak akan jauh di sini. Internet of Things, quantum computing, robotics, dan ontologis dan knowledge base. Ontologis artinya penggunaan logik atau algoritma di dalam digitalisasi. Semuanya ini penting nantinya kita bangun. Mungkin awalnya hanya sebatas pada data analytics sampai smart contract, sampai Internet of Things. Mungkin yang lain nanti akan bisa berkembang sampai ke robotics. Lalu kemudian feature umum dalam fintech saat ini yang paling banyak adalah payment dan remittance, artinya pengiriman uang dan pembayaran. Back and middle office solution, pengaturan daripada bisnis, misalnya merchant mempunyai toko, terus kemudian masuk marketplace, masuk menjadi omnichannel, lalu kemudian punya web-based bisnis sendiri. Karena sekarang ini kalau kita lihat di dunia bisnis online, bukan hanya marketplace, bukan hanya off-taker, sekarang sudah mulai masuk ke omnichannel sampai masuk ke web-based bisnis online. Kita bisa lihat banyak sekali yang pelaku-pelaku omnichanneling di Indonesia, walaupun kedengarannya masih belum
semasif marketplace ya. Terus investasi teknologi Investec ya, investasi teknologi. Jadi perusahaan startup kecil yang menjual teknologi, financing, memberikan pendanaan, registrasi tech dan compliance. Compliance ini penting ya karena harus sesuai dengan regulatory sandbox tadi, memberikan asuransi dan sebagainya. Tren fintech yang ada di Indonesia tentunya paling banyak adalah peer-to-peer lending, seperti yang saya sebutkan yang di awal, project financing, tagihan, terus kemudian social collateral, ya, lalu kemudian supply chain financing. Social collateral kita bisa lihat di microfinance yang berbasis komunitas. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat lebih jauh, payment itu 39%. Jadi 39% daripada peer-to-peer lending itu adalah payment dan lending paling banyak. Terus kemudian ada agregator, ada crowdfunding, personal finance, dan yang lain 11%. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk masuk di dalam bisnis fintech di Indonesia. Lalu permasalahan umum dalam digitalisasi microfinance institution adalah data. Sekali lagi data selalu berubah karena sifatnya yang in and out easily, jadi mudah sekali masuk dan keluar, sehingga menimbulkan deviance atau perbedaan data ketika kita masukkan link ID dengan personal datanya serta ID yang ada di microfinance institutionnya. Lalu permasalahan berikutnya adalah adverse selection. Jadi ini permasalahan biasanya credit scoring, lalu kemudian assessment daripada peminjam misalnya. Nah itu biasanya ada sedikit masalah, atau di sini timbul kerumitan atau cumbersome dalam features aplikasi karena usia. Kadang tidak mau pakai aplikasi karena ribet misalnya. Nah, mereka juga berpikir seperti itu, masih berpikir seperti itu. Tidak mau pakai online application, maunya pakai ATM saja. Masih banyak orang juga seperti itu. Masih banyak pelaku mikro yang seperti itu sifatnya. Jadi tidak mau pusing-pusing gitu. Tapi literasinya harus kita lakukan. Seperti yang pernah saya ada sedikit pengalaman, literasinya tidak melulu digital, gitu. Tidak melulu digitalisasi, tapi juga kadang entertainment, seperti itu. Terus collection dan follow up. Collection, bagaimana kita mengkoleksi pinjaman dan memfollow up. Nah, yang paling penting adalah di sini trust and relationship. Membangun trust-nya ini, aplikasi sudah kita bangun. Aplikasi sudah kita kembangkan, tetapi tidak ada trust dan kita tidak bisa menjalin relationship dengan user kita. Ini menjadi masalah dan ini yang paling penting di antara semua ini. Lalu digital finance package-nya biasanya data dan infrastruktur, resiko dan operasional, lalu perkembangan teknologi baru ya. Jadi ini masih ada kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan teknologi baru, opportunity digitalisasi pasar yang sudah ada. Saya rasa masih luas karena sekitar 43% masih dikuasai oleh peer-to-peer lending. Nah, ini bagian tentang user interface dan user experience. Jadi seperti otak kanan dan otak kirinya. Yang pertama adalah strategi pembayarannya seperti apa yang harus kita perhatikan. Lalu digital operational resilience atau kekuatan dari digitalisasi itu seperti apa. Jadi ketahanannya, kita lihat sisi ketahanannya, tidak mudah fraud, tidak mudah kena virus misalnya. Nah, ini hal-hal yang teknis seperti itu. Lalu ini ada user interface yang berbentuk blockchain dan kripto. Mungkin ini masih perlu pertimbangan khusus untuk diterapkan di microfinance karena blockchain itu kan sifatnya
ada semacam blok gitu yang akan dilakukan pencatatan khusus, ledgernya itu dicatat oleh mining seperti itu, atau dicatat oleh lembaga yang mengeluarkan kripto seperti itu. Jadi ini agak rumit sedikit. Tetapi jika sudah bisa masuk blockchain, itu saya rasa lebih smooth karena pencatatannya one rules, one activity, dan one risk. Jadi pencatatannya bisa satu resiko, satu aplikasi, satu aktivitas, dan satu regulasi. Cuman ini masih belum, karena nanti menyebabkan kerumitan gitu ketika mencatat di ledgernya. Lalu implikasi global, ini mungkin implikasi global bagaimana terhubung dengan pihak lain di luar negeri ya, seperti itu. Jadi ini belum signifikan juga untuk microfinance user. Lalu cloud computing ini penting. Cloud computing ini akan dapat mengembangkan aplikasi ataupun mengembangkan struktur daripada database kita lebih banyak. Jadi tidak memakan space. Ini sangat penting sehingga nanti bisa responsif dan interaktif. Nah, yang selanjutnya interoperability, karena sering menggunakan bahasa yang berbeda, struktur bahasa yang berbeda, ini kita bisa satukan interoperabilitas ini dengan API ya, application programming interface yang sama. Lalu engagement, bagaimana microfinance itu engage dengan digitalisasi. Lalu open finance, saya akan terangkan lebih lanjut open finance ini di slide berikutnya. Konektivitas, jadi konektivitas itu penting karena tidak semua daerah itu masih terhubung dengan internet, dengan jaringan internet dengan baik ya, maka ini harus diperhatikan. Lalu algoritma dalam big data analytics, artificial intelligence, ini mungkin sebagai tambahan saja, nanti untuk di future next-nya ini juga penting. Lalu API-nya untuk mendukung engagement dan interoperability tadi. Jadi interoperability itu karena interface-nya berbeda-beda dan sering keluar masuk tadi, maka kita satukan dengan application programming interface ini. Ya, contohnya API itu adalah menggunakan omnichannel. Jadi semua marketplace, semua off-taker, warehousing, semua masuk dalam satu kesatuan, termasuk pengelolaan agregator dan sebagainya. Lalu penggunaan QR information system untuk offline yang akan dimasukkan menjadi online. Ya. Interoperability kita bisa lakukan dengan penegakan aturan, menggunakan digital harmonized system, omni-channeling, dan single digital identification melalui API itu. Ini sedikit data, waktu tahun 2016 Indonesia masih pada fokus pattern, lalu kemudian market weight patternnya masih low untuk sekitar 1.000 per adults ya. Ini pada tahun 2016, ini data dari SIGAP. Nah, sekarang ini sudah mulai menggunakan third party dan untuk key features-nya sudah mulai ke arah yang sedang, artinya sudah mulai menggunakan fasilitas seperti omnichannel, sudah dimulai seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar payment dan remittance. Untuk leapfrogging sendiri, artinya kita melompat ke depan tanpa menggunakan gradual evolution, artinya kita langsung menggunakan Copernican evolution. Copernican evolution itu adalah evolusi yang tiba-tiba kita bisa menggunakan cara ini. Jadi skalanya mulai dibesarkan, artinya skalanya diperluas, microfinance usernya, jangkauannya mulai diperluas, kemudian kita bisa menjangkau lebih banyak lagi user-user baru, efisiensi aplikasi, kemudian memberikan impact, aplikasi itu memberikan impact lebih,
dari user interface-nya kepada user atau pengguna, lalu kemudian dapat mengaktifkan dari sisi self-sufficiency, artinya bisa menggunakan aplikasi ataupun program itu sendiri untuk usernya, lalu kemudian bisa direplikasi untuk beberapa aplikasi yang lain. Nah, tentunya ini kalau sudah sampai replikasi, ini biasanya sudah sampai web based, artinya lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar omni channeling. Lalu open finance, di sini ada akses dan kontrol personal data, artinya kita bisa mencakup personal data, ID-nya bisa sama dengan ID yang ada di microfinance, lalu kemudian bisa dikostumisasi, artinya bahasanya juga bahasa-bahasa, misalnya bahasa daerah, ya sesuai lah dengan daerahnya, misalnya seperti itu, atau bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh user. Ya contoh tadi adalah contoh, misal bahasa daerah, itu adalah contoh kustomisasi. Atau bahasa-bahasa yang dipakai, atau aplikasi, aplikasi yang dipakai oleh user di suatu komunitas misalnya. Nah, aplikasi-aplikasinya disesuaikan, baik itu secara user interface, misalnya warna, bentuk, terus kemudian features dari aplikasi. Jadi features itu isinya misalnya fasilitas aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di HP itu tombol-tombolnya itu disesuaikan dengan komunitas tersebut. Jadi kustomisasi salah satu contohnya seperti itu. 5 menit lagi ya Pak. 5 menit lagi ya Pak. Oke Pak Bagio. Lalu crypto asset management mungkin kita belum sampai ke sana karena kita masih menggunakan wallet dan sekedar e-money saja, ya prepaid e-money seperti itu. Jadi untuk crypto asset management ini untuk future-nya, walaupun di beberapa negara sudah ada memakai crypto asset management itu, jadi sudah menerima namanya e-money misalnya. Nah, tapi e-money-nya dalam bentuk kripto. Nah, kripto ini kan masih bahaya ya, masih belum bisa dipakai gitu, masih belum ada regulasinya. Jadi untuk crypto asset management mungkin sebatasnya adalah personal data protection, terus kemudian mitigasi resiko jika kripto asetnya dalam bentuk wallet ataupun e-money tadi, belum dalam bentuk cryptocurrency ya, masih belum, bentuknya adalah wallet dan e-money tersebut aman dari fraud, artinya tidak tiba-tiba saldo berkurang atau pinjamannya kurang daripada plafon yang sudah ditetapkan, seperti itu. Lalu mitigasi resikonya adalah penggunaan resilient requirement seperti SSL-nya ditingkatkan, sistem socket layer. Kalau kita berbicara bahasa komputer atau IT, kita selalu ingat SSL, sistem socket layer-nya itu adalah pengaman daripada aplikasi kita. SDK-nya juga kita, sistem development kit-nya kita juga tingkatkan kemampuan atau capability-nya. Lalu kemudian cloud computing dan third party IC system, ini sudah saya bahas tentang cloud computing. Ini untuk memperluas daripada jangkauan kita dan database daripada aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian teknologi biometrik. Biometrik ini penting karena biometrik itu adalah bagian dari artificial intelligence sebenarnya. Jadi misalnya melalui sidik jari, melalui retina, nanti dicatat di situ datanya, sehingga data itu bisa real time dan data itu benar-benar adalah data yang original daripada data personal identification daripada user. Nah, ini penting banget biometrik, tetapi tidak mengikat. Artinya ketika mereka sudah unsubscribe, biometrik tidak bisa dipertahankan. Karena kalau biometrik dipertahankan, sedangkan user sudah unsubscribe, itu berarti melanggar privasi daripada user. Tetapi teknologi biometrik bisa kita laksanakan. Dan semoga tidak terjadi hal seperti itu ke depannya. Lalu artificial intelligence, contohnya ya seperti penggunaan biometrik itu, penggunaan robobot, penggunaan robo artificial application. Nah, itu ada yang sudah menggunakan hal seperti itu.
lalu big data analytics. Hal yang paling pokok adalah di dalam digitalisasi adalah same activity, same risk, and same rules, di mana user interface, user experience, lalu kemudian API-nya, application programming interface-nya itu adalah same activity, same risk, same rules, untuk menjaga interoperability, atau jika menggunakan aplikasi yang berbeda atau orang itu sering keluar, misalnya pelaku microfinance ya, itu selalu keluar masuk ya karena sifatnya informal. Nah, itu kita bisa terapkan same activity, same risk, and same rules. Peran institution finance ini normatif sekali, advice provider, access facilitator, dan value aggregator, di mana aggregator itu biasanya untuk pendataan, terus kemudian memberikan opsi-opsi mana yang bisa dipilih oleh microfinance user. Adaptasi financial company adalah digitally connected. Ini untuk financial institution, open arsitekturnya open, seperti sekarang ada open bank seperti itu. Lalu analytically strong, ini ontologisnya, jadi benar-benar logiknya tidak ada fraud, keamanan memang terjamin, lalu selalu 24 jam pelayanannya tersedia. Kemudian agile artinya dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan daripada user. Nah, kecepatan transformasionalnya seperti yang saya bahas sebelumnya adalah gradual evolution, tidak bisa langsung Copernican revolution, artinya tiba-tiba leapfrogging, bisa juga memakai gradual evolution sambil kita sesuaikan atau kustomisasi dengan permintaan user gitu. Struktur habisnya kita bisa lihat, kalau kita ini mungkin orang yang paham website ya, paham membuat aplikasi, membuat SDK, membuat system development kit, orang yang paham membuat application interface ya, programming interface. Jadi mohon maaf sedikit menyinggung ini, kalau yang belum agak paham, agak susah gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa lihat di strukturnya ini, gambar ini. Jadi biasanya pembuat atau agregator ataupun pembuat program atau programmer itu biasanya membuat aplikasinya ini berdasarkan web based. Ini contoh web based ya, ini contoh web based. Jadi kalau ini contoh bank, kalau open banking biasanya dia langsung pakai bank, nama bank, www.bank ABC, tetapi juga bisa sebenarnya kita pakai misalnya mengkaitkan daripada aplikasi kita itu dengan struktur daripada ekosistem non finansial maupun finansial. Contohnya kalau kita lihat strukturnya di sini, public HTML-nya, kalau kita lihat public HTML-nya itu social.com _bank ABC. Jadi bisa dikaitkan dengan non financial ecosystem maupun financial system yang lain yang ada gitu. Jadi sistemnya seperti ini. Lalu platformnya bisa juga langsung menggunakan bank tersebut, lalu kemudian dia membuat infrastruktur sendiri ya, atau ini pada bank ya, contoh pada bank, bisa juga pada financial institution yang lain ya, non bank juga bisa. Jadi masuk menjadi di sini platform, menjadi platform, jadi langsung menjadi platform, terus kemudian dikaitkan dengan platform-platform yang lain yang di kustomisasi. Nah, ini pengaturan daripada struktur APIs-nya. Lalu digital milestone, pertama basic, lalu kemudian menuju pure digital, benar-benar pure digital basic, mungkin masih terbatas peer-to-peer lending, ya, sebatas seperti itu. Pure digital mulai ke arah yang lebih luas lagi, yaitu UI UX-nya mulai dipakai untuk mengembangkan kompatibilitas ya, memiliki konektivitas internet yang bagus, terus kemudian harga infrastruktur internet yang terjangkau, lalu kemudian
tidak hanya terbatas pada payment ataupun transaction, tapi sudah masuk ke dalam omni channeling ya. Jadi mindset dari micro merchant itu diarahkan ke benar-benar pure digital seperti itu. Lalu kemudian menggunakan blockchain ini sudah mulai dipakai. Lalu tidak hanya sebatas penyimpanan micro aset ya, tetapi juga sampai pada alat transaksi menggunakan crypto asset management seperti misalnya cryptocurrency management. Lalu kemudian di sini menjadi MFA. Oke. Bagaimana? Oke, sekarang harnessing customer experience. Karena tadi kita bicara tentang user interface dan user experience, artinya user experience itu bagaimana user itu menggunakan aplikasi kita, sedangkan user interface itu bagaimana kita membuat. Nah, kita harus menghubungkan dua hal ini. Ya, jadi tidak bisa hanya kita memperhatikan user experience saja, tapi tidak memperhatikan user interface. Nah, untuk mensatukannya kita harus bisa melihat hal yang global, diantaranya adalah culture and tradition. Culture and tradition, ada beberapa komunitas yang mungkin menolak adanya penambahan, misalnya penambahan penambahan kompensasi dana misalnya ya, seperti itu ya. Saya mungkin sebutnya bunga, misalnya interest misalnya. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Tidak semua orang suka namanya interest. Maka kita harus perhatikan user interface-nya itu adalah kita harus memperhatikan culture and tradition. Lalu digital algoritmanya saya sudah bahas tadi, mulai dari APIs, dari SDK, dari SQL dan sebagainya yang sifatnya adalah teknis. Itu algoritmanya kita harus sesuaikan sampai kustomisasi tingkat umur, tingkat pendidikan dan sebagainya. Lalu kemudian transparansi, trust and risk. Transparan, governance artinya pelayanannya diberikan pelayanan yang prima, apa yang sesuai dengan needs dari users, diberikan trust dan risk, aplikasi itu tidak fraud, kemudian kita memberikan distribusi pendanaan juga tidak melebihi plafon ya, melebihi dari agreement atau mengurangi daripada agreement, jadi sesuai dengan agreement yang kita janjikan. Lalu kemudian penyimpanan dana ataupun crypto asset management kita kelola dengan baik sehingga orang bisa trust dan percaya dengan aplikasi yang kita pakai tersebut. Lalu dari sisi user user experience dilihat harganya, misalnya aplikasi apakah gratis ataupun berbayar, terus kemudian client relation itu seperti apa, apakah dengan misalnya pembuat aplikasi atau agregator atau distributor atau yang lain, mereka lebih nyaman karena tidak hanya sekedar lewat aplikasi tetapi juga lewat offline seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah channel design, bagaimana mendesain channelingnya itu, karena channeling sekarang ini bukan hanya di marketplace, bukan hanya di omni channel, tapi juga web based. Lalu kemudian ada juga environment atau ekosistem daripada digital yang sudah menyeluruh sehingga saling berkoneksi antara satu sama lain karena ada kesamaan API. Lalu kemudian campaign management, ini mungkin normatif ya, pelayanan terbaik dan sebagainya ya. Terus kemudian produk dan solusi. Nah, product and solusi apa yang kira-kira cocok gitu untuk microfinance? Tidak semua, saya rasa tidak semua aplikasi itu cocok untuk user ya. Jadi harus kita sesuaikan juga. Benefitnya adalah stay kompetitif. Nah, ini mungkin saya nggak begitu bahas, langsung saja. Benefit ini enggak ya, tantangannya, kendalanya adalah literasi, terus kemudian batasan peraturan, lalu tidak efektif dalam pandangan pelanggan, kadang tidak efektif juga penggunaan aplikasi jika mereka masih mindsetnya adalah tidak go digital gitu. Jadi
tidak efektif seperti itu. Nah, selain itu ada dukungan kepemimpinan. Biasanya satu komunitas itu ada kepemimpinan. Nah, itu paling penting untuk meningkatkan standar mutu digital. Karena biasanya pemimpin itu yang akan memberikan motivasi kepada komunitasnya untuk bergerak, untuk menggunakan digital secara penuh. Terus kemudian resiko operasional biasanya terdiri dari resiko teknologi, resiko perlindungan konsumen, dan resiko strategis. Hasilnya ekspansi yang terlalu buru-buru. Marketplace belum selesai, sebagai agregator belum selesai, udah masuk ke ekosistem digital, sudah masuk sebagai misalnya web-based web-based server misalnya. Nah, itu kayaknya harus bertahap dulu ya, jadi tidak terburu-buru. General application-nya adalah tentu saja pinjaman, saving, atau penyimpanan dana, financial training, dan asuransi. Ini yang paling biasanya menjadi pokok-pokok di dalam aplikasi digital untuk microfinance, karena sederhana bentuknya, jadi tidak perlu sampai banyak hal. Lalu competitive service untuk kedepannya mungkin kita bisa pakai ekosistem digital ya. Jadi kita memanfaatkan ekosistem digital ini untuk supaya pelayanannya lebih, lalu memanfaatkan wallet dan crypto management, membuat data pelanggan itu real ya, tidak sekedar data tetapi juga data yang real, inklusi keuangan, jangkauan layanannya lebih, lalu community base ini sangat penting untuk saat ini karena social digitalization itu lebih bagus daripada corporate digitalization. Lalu trust dan transparansi, sekali lagi itu paling penting. Momentumnya karena waktunya sangat diskret, berubah, sangat mudah berubah, lalu waktunya pendek, ini kita perlu pertimbangkan, terus benefit yang bisa kita kuantifikasi. Dan yang paling penting adalah di antara ini adalah konsekuensi atau implikasi terhadap masyarakat kita. Selain juga di sini nanti ada penambahan aplikasi ataupun otomatisasi daripada aplikasi yang sudah kita buat. Nah, future effort ini untuk future-nya, untuk kedepannya adalah yang perlu diperhatikan, yang sangat kita concern adalah UI dan UX, user interface dan user experience-nya dari digitalisasi ini, lalu kemudian literasi user, terutama micro merchant, lalu digital revolution melalui leapfrogging ataupun gradual evolution. Tapi kalau leapfrogging ini memang resikonya harus kita memberikan literasi lebih kepada consumer atau user. Lalu blockchain, karena blockchain ini penting sekali untuk meningkatkan transparansi. Karena transparan itu sangat penting untuk mencatat ledger ataupun laporan keuangan pada same activity, same risk, dan same application. Lalu kemudian yang terakhir adalah 4C, konektivitas internet ditingkatkan, kapabilitasnya juga harus diperhatikan, misalnya kapabilitas daripada pengguna, karena tidak semua handphone yang dipakai atau smartphone yang dipakai itu mempunyai RAM atau ROM yang cepat, tidak semua mikroprosesornya di atas 2 GB, tidak semuanya menggunakan SDK yang sama ya, karena kalau tidak SDK-nya bagus atau terbaru atau update tidak bisa implementatif ya. Contohnya sekarang minimal pakai Ginger misalnya, orang masih pakai Joy misalnya. Nah, ini kalau untuk Android ya, untuk Android masih pakai yang lama-lama misalnya. Sekarang udah pakai Gingerbread. Minta aplikasinya Gingerbread, ternyata masih dipakai yang lama-lama misalnya. Nah, ini tidak bisa, harus sesuai, kapabilitasnya ditingkatkan, kapasitas daripada pengguna, artinya kapasitas dari smartphone, kapasitas daripada skill atau kemampuan daripada pengguna itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak semua pengguna itu paham juga dengan aplikasi yang kita buat. Yang terakhir adalah compatibility, artinya kompatibilitas ini
apakah sesuai antara aplikasi itu dengan kebutuhan daripada user. Dalam hal ini yaitu aplikasi yang digunakan untuk misalnya transaksi, untuk payment, untuk remittance dan sebagainya, seperti itu. Jadi features-nya apakah kompatibel dengan feature-features-nya. Mungkin rangkuman dari saya adalah digitalisasi ini adalah penting untuk usaha mikro. Namun UI dan UX dari digitalisasi perlu kita pertimbangkan, mengingat literasi dari mikro merchant yang rata-rata masih rendah dalam penggunaan teknologi itu bisa mempengaruhi daripada aplikasi kita. Selain itu, interoperabilitas dari sistem digital perlu ditingkatkan untuk bisa menjangkau masyarakat yang terluar dan remote. Karena biasanya microfinance itu adalah masyarakat yang terluar dan remote. Karena penggunaan interface yang beragam, ini mempengaruhi kompatibilitas. Selain itu, konektivitas internet juga harus ditingkatkan. Perlu dikembangkan sarana infrastruktur internet murah dengan harga terjangkau untuk meningkatkan kapabilitas, mengikuti pola ad hoc gradual transformasional. Untuk saat ini, feature digitalisasi untuk MFI belum bisa diterapkan sampai tahap pure digital atau omnichanneling karena masih terbatas pada payment, transaction, and financing. Namun, di sisi lain, pemikiran perubahan dengan aksentur digital Copernican Revolution atau leapfrogging perlu dipertimbangkan untuk mengubah mindset micro merchant ke arah kemudahan menggunakan sarana bisnis digital dengan menerapkan leapfrogging digitalisasi. Untuk sampai ke tahap tech seperti penggunaan blockchain, kemampuan mengakses teknologi dan platform mikro masih rendah, maka blockchain nantinya akan bisa dikembangkan sebatas mikro kripto aset yang akan disimpan di wallet atau menjadi sebuah alat transaksi saja. Tidak ada proses mining maupun proses transaksi yang melebihi daripada transaksi normal. Nah, seperti itu. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bahan-bahan bisa, mohon maaf, bahan-bahan bisa di-download di sini di personal website saya, Pak. Terima kasih Pak Martino. Aplaus. Luar biasa, Pak. Saya mau menghentikan, Pak. Tapi sayang sekali ini ilmunya kalau terhenti di tengah jalan. Ini mahal sekali. Mohon maaf Pak, ini saya cepat-cepat ini ya, jadi agak gelagupan juga, waktunya soalnya pendek. Ya, mohon maaf. Ya. Gak apa-apa. Saya ikut short course itu Pak di Telkom University itu 4.5 millions. Ya, photo hours just really. Ini luar biasa. Ini kita free untuk mengakses knowledge tentang teknologi ini. Memang tidak banyak bisa kita akses, Pak. Kita mau refer ke berbagai referensi yang terbuka juga pasti berbahasa asing semua, bahasa Inggris. Jadi kesulitan untuk para terutama mahasiswa kita dan yang baru newcomer di bidang ini. Oke Pak, terima kasih banyak sudah sharing. Terima kasih Pak. Kita nanti diskusi Pak. Kita bisa buka nanti diskusi, tapi kita akan beralih dulu ke Zoom karena sudah diingatkan oleh Mbak Tini dan Mas Noval, ini sebentar lagi akan tertutup. Zoom-nya alhamdulillah sudah aktif, kita sudah upgrade ke premium. Jadi kita nggak khawatir lagi. Baik, Pak. Ya, mohon kepada Bapak, Ibu semua ya peserta dan narasumber kita beralih ke Zoom. Alamat linknya sudah di-share sama Mbak Tini ya. Mbak Tini sudah ya Mbak? Sudah Pak. Baik, mungkin kurang lebih 2-3 menit ke depan kita persiapkan ke Zoom. Kita nanti akan bahas mengenai bagaimana praktek ya di lembaga keuangan mikro itu sendiri. Tadi Pak Martino bicara secara global ya bagaimana digitalisasi itu dijalankan, dioperasionalisasikan dalam berbagai bentuk praktek di sebuah
aplikasi marketplace dalam sebuah platform yang kemudian itu bisa dimanfaatkan dalam sebuah jejaring dengan menggunakan omnichanneling, bahkan sudah sebut juga sampai ke tahap yang paling advance saat ini, ke menggunakan web base yang sudah menghubungkan dan mengkonektivitas antara satu platform dengan platform yang lain. Oke, nanti mungkin akan lebih semakin sederhana karena nanti arahnya adalah bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam. Ini menarik sekali ya, kita bicara dari sisi globalnya, kemudian kita kerucutkan ya dalam sebuah kebutuhan yang mungkin sebuah constraint tertentu. Jadi ini yang nanti menarik dan menantang untuk bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Kita beralih dulu ke Zoom meeting. Terima kasih. Terima Kita kasih Pak Bagi. close dulu. Ya Mbak Tini mohon dibantu untuk switching ke link. Baik, Pak. Oke, Mas Noval untuk handycam-nya sudah siap, Mas? Mohon maaf Pak Bagi ngopi saya. Ya, silakan Pak. Biar nggak ngantuk, segar. Kita nunggu Mas Noval ya, Mbak ini ya. Untuk apa handycam-nya biar nanti terekam. Iya, Pak. Bu Ima, mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Sedang bersiap. Oh ya, baik. Ini yang sudah kembali join, saya lihat ada 79 Pak Martino. Ya berarti udah balik lagi Pak itunya. Tadi juga segitu saya lihat 73 tadi. Iya. Ya, kendala teknologi antara lain seperti ini ya Pak Martino ya. Iya Pak Bagi. Namanya juga buatan manusia Pak. Iya. Saya lihat ada Pak Sineke Budinanto. Selamat gabung Pak. Sedang di Solo atau di Jakarta nih Pak Aneke? Pak Bagi, saya sedang ada di Jakarta, Pak. Oh, sedang di Jakarta. Iya, benar. Ini baru join ya Pak? Baru kali ini ya Pak? Saya sudah 2 kali, Pak. Oh, sudah 2 kali nggak? Ya, Terpantau sudah. Pak? Sudah. Ini yang ketiga, Pak. Oh ya, syukurlah. Terima kasih Pak, udah berkenan join Pak. Ya. Baik, monggo Pak. Saya lihat- Untuk record sudah siap ya, Pak? Sudah siap ya, kita bisa mulai ya Mbak. Mungkin Mbak Ima, kita sabar dulu ya Mbak Ima sudah bisa join. Tentunya kita Karena Sehingga jadi kita- agregator Bagi. menjadi bagian dari agregator. Iya, betul. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengeluarkan uang saja, tapi juga bisa mining juga. Kita bisa menggali juga. Kita bisa menggali dan kita bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari tadi. Nah, saya kira ini hal keniscayaan tadi, isu atau sebuah keniscayaan, saya kira sudah mulai terjawab, bukan hanya isu, tapi sebuah keniscayaan yang akan kita Keniscayaan. Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti ini Mas Rama sebetulnya akan hadir untuk membantu menjelaskan kepada kita bagaimana teknologi tadi itu masuk ke dalam sebuah
industri, sebuah korporasi ke arah peta jalan menuju ke situ, kementerian akan bisa membantu menjelaskan itu, gitu ya. Jadi saya kira udah nyambung nih, gitu ya. Kita berharap yang hadir saat ini adalah Mas Rama dulu, ya. Halo Mas Rama. Halo Mas Rama. Baik ya, kalau misalnya masih ada kendala teknis, kita langsung aja undang Mbak Ima untuk mengisi waktu karena waktunya terus berjalan. Halo Pak, maaf Pak. Oke, bisa. Sorry, saya kira ada masalah teknis sehingga nggak bisa join. Oke. Boleh Mas Rama? Oke, langsung ya Pak. Ya, oke, thanks for yours. Let's more, mungkin 60 menit ya, Mas. Oke Pak, nggak masalah. Kita mungkin saya bisa dibagi ini Pak, share-nya Pak. Oke. Atau nanti host nanti saya balikin lagi Pak. Saya masuk ke ini ya, ke host ya, Mas Rama. Oke, already please. Pak Bagio ngapunten recordnya ya Pak? Oh ya. Oke, sudah bisa ya artinya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.